Mengganti wheelset adalah salah satu upgrade yang paling signifikan dampaknya, baik terhadap performa bersepeda maupun hanya sekedar estetika saja. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan juga dalam memilih wheelset baru. Nah, di video kali ini, mari kita bahas hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih wheelset ala C4 Cycling Channel. Walaupun di video ini menggunakan contoh wheelset alloy, tapi tips-tips ini gua rasa juga bisa berguna buat teman-teman yang mau cari wheelset karbon. Video kali ini dibuat atas dasar permintaan dari salah satu penonton untuk merekomendasikan wheelset alloy rim brake yang mempunyai value. Sayangnya, gua nggak bisa langsung tunjuk wheelset merek apa, karena sejauh ini wheelset alloy yang pernah gue pakai cuma 3. Karena ada banyak banget wheelset alloy di pasaran, dan kalau gue baru coba 3, tapi udah bilang merek A yang paling bagus, jadinya nanti kayak sok tahu banget. Tapi di akhir video ini, gue akan kasih tahu wheelset alloy yang gue beli. Jadi, pertimbangan gue saat memilih wheelset adalah yang pertama, budget. Tentukan dulu budget yang mau dikeluarkan. Gue pribadi, untuk ganti wheelset alloy, gue akan membudgetkan hanya 2 jutaan aja maksimal. Lebih dari segitu, gue akan anggap terlalu mahal. Karena kalau harganya sampai 6 jutaan, gue akan memilih wheelset karbon. Contohnya seperti wheelset karbon Super Team yang sudah UCI legal. Yang kedua adalah ketebalan profil. Setelah menentukan budget, gue akan lanjut menentukan ketebalan profil wheelset dulu dengan cara mempertimbangkan seringnya main di mana. Kalau banyak main di datar, profil yang lebih tebal seperti 40 mm bisa dipakai. Memang karakternya akan lebih berat waktu akselerasi di awal, tapi akan lebih enteng saat nahan kecepatan tinggi. Jarang ditemukan wheelset alloy yang lebih tebal dari 40 mm. Mungkin karena akan jadi berat banget kalau dibikin yang versi 60, apalagi 80 mm. Kalau mainnya nanjak-nanjak terus, profil 10 sampai 20 mm lebih cocok. Profil yang tipis ini akan lebih ringan untuk diajak berakselerasi. Tapi untuk rolling pada kecepatan tinggi, tentu akan perlu effort yang lebih besar karena faktor aerodinamika dan rotational drag. Buat gue pribadi, gue ambil jalur tengahnya, yaitu sekitaran 30 mm. Menurut gue, karakter 30 mm ini cukup pas untuk rollingan di datar yang sekitaran 40 km per jam dan juga untuk nanjak. Body hubnya, kita cari body hub yang mendukung untuk group set 11 speed. Karena kalau sudah mendukung 11 speed, andaikan kita pakai group setnya masih yang belum 11 seperti Tiagra yang masih 10, Claris yang 8 speed, dan Sora yang 9 speed, kita tetap bisa pakai wheelset tersebut. Hanya tinggal kita kasih spacer di bagian body hubnya. Bahkan kalau kita pakai Shimano, kita masih bisa pakai wheelset yang sama dengan body hub 11 speed itu untuk yang 12 speed. Seperti misalnya kalau satu waktu mau upgrade ke 105 yang Di2, itu kan sudah 12 speed. Jenis bearing, apakah wheelsetnya sudah menggunakan sealed bearing atau masih menggunakan bearing Pelor Guthrie? Gue pribadi akan memilih yang sudah sealed bearing, karena sealed bearing itu sudah tertutup dengan karet, jadi grease di dalamnya itu lebih awet. Tapi sealed bearing itu kalau sampai sudah bermasalah harus diganti. Intinya kalau mau dibenerin bisa aja, tapi sulit banget. Kalau dibandingin, memang harga Pelor Guthrie untuk yang kasus diganti lebih murah. Tapi ya sebenarnya harga sealed bearing ini masih masuk akal dan gampang juga dicarinya karena ada nomor serinya. Kita tinggal masukin aja kode bearingnya ke marketplace dan pasti akan ketemu. Jumlah spoke-nya. Jumlah spoke wheelset itu macam-macam. Ada yang setelan 20-24, artinya yang di depan itu 20 dan yang di belakang 24. Ada yang 32-36. Yang di depan 32, di belakang 36. Kalau gue pribadi, gue memilih yang 20 lubang untuk depan dan 24 yang belakang. Karena semakin sedikit jumlah spoke-nya, wheelsetnya jadi semakin enteng. Kekurangannya, kalau spoke semakin sedikit, adalah rigidity atau kekakuan si wheelset itu juga jadi berkurang. Ibaratnya ya kalau sering-sering ngehantam lubang, bakalan lebih cepat perlu ditruing. Karena bahan alloy seperti yang kita semua tahu lebih lembek dibandingkan karbon. Sebenarnya bisa aja dibikin jadi lebih rigid atau kaku, tapi ya jumlah spoke-nya harus bertambah supaya tekanan-tekanannya itu yang terjadi misalnya hantam lubang itu bisa disalurkan secara lebih merata. Satu lagi, untuk menentukan jumlah spoke juga pertimbangkan berat keseluruhan sepeda dan pengendaranya. Kalau beratnya sudah di atas 90 kg, lebih baik pakai yang jumlah spoke-nya 32-36. Kalau masih di bawah 90 kg, kita masih bisa pakai yang 20-24 lubang. Yang terakhir, pelatuk atau ratchet. Ngomongin pelatuk atau ratchet, artinya kita ngomongin soal engagement point atau titik gigit si body hub ke hubnya. Gue pribadi lebih seneng sama sistem ratchet karena bisa diganti-ganti jumlah gigi ratchetnya. Sistem ratchet ini yang paling terkenal dari merek DT Swiss ya. Tapi ada juga wheelset-wheelset yang bukan DT Swiss memakai sistem ratchet. Yang gue punya sudah diganti dari 36T jadi 60T.
Gunanya, kalau lebih tinggi jumlah giginya, berarti gigitan ringnya lebih cepat. Oke, ini contoh aja. Ini anggap bottom bracket. Ini adalah si pedal. Kalau engagement point-nya itu besar, artinya ketika pedal diinjak dari posisi ini ke sini, itu dia baru ngegigit. Kalau engagement point-nya kecil, dari posisi ini, turun sedikit aja, dia sudah ngegigit. Nah, itu artinya engagement point yang kecil. Nah, tadi kan sistem yang ratchet. Sistem pelatuk juga bisa punya engagement point yang cepat. Pada dasarnya, semakin banyak jumlah pelatuknya, semakin cepat ngegigitnya. Tapi, sistem pelatuk nggak bisa kita ganti-ganti sendiri jumlah pelatuknya. Kalau kita beli dengan yang pelatuknya 3 jumlahnya, ya udah kita akan seterusnya pakai yang 3 pelatuk. Nah, dari semua faktor di atas, gua kemarin mendapatkan wheelset Strummer Race 700. Harganya di bawah 2 juta, profilnya 30 mm, sudah pakai sealed bearing, spoke-nya 20-24, dan sudah menggunakan sistem ratchet. Nah, jadi segitu dulu aja. Kalau ada yang bisa rekomen wheelset alloy lainnya, silahkan komentar di bawah. Thank you sudah nonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.